Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teristimewa sahibul bait Ustadz Muhammad Yunus. Beliau sahabat saya satu sekolah di UMI, sama-sama mengurus lembaga kemahasiswaan. Cuma beliau badannya lebih besar dari saya. Biasanya kalau besar begitu aman, dia kuat diserang corona. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang sempurna, bukan karena meninggalnya almarhumah Hajjah Nur Jannah, tapi kita memuji Allah yang telah memberikan terlalu banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman. Sebab kalau orang tidak beriman gampang goyah. Baru diuji sedikit tiba-tiba terasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang ini kita diuji oleh Allah. Ada satu makhluk yang sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata kasar, namanya COVID-19 atau biasa dikenal dengan nama Corona. Saya masih ingat bulan Desember, bulan Januari banyak sekali postingan, mudah-mudahan bukan hoax, yang video-video orang-orang di Cina pada berbondong-bondong pergi ke masjid belajar berwudu. Banyak yang masuk Islam kemudian ikut sholat. Coba, dan itu viral, dikirim di mana-mana bahwa di sana gara-gara corona berbondong-bondong ke masjid belajar berwudu karena biar bersih. Giliran negara-negara Islam diserang virus corona, berbondong-bondong tinggalkan masjid, seolah-olah lupa ini. Jadi kadang-kadang ujian ini membuat kita jadi kelabakan. Karena itu kita memuji Allah, karena Allah lah yang berkuasa, Allah yang mengendalikan dunia ini, Allah yang mengatur hidup kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati, yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji, ayyukum, siapa di antara kalian, kita semua, ahsanu amala, yang terbaik amal perbuatannya.
Jadi mari kita tidak henti-hentinya mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa kita memuji Allah? Karena semua ciptaannya mengagumkan. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Farji'il basara hal tara min futur. Ini Allah menantang, manusia di galangan, arahkan pandanganmu, pandanglah ciptaan Allah. Adakah engkau melihat ada sedikit kekurangan? Tsummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar. Pandang sekali lagi, pandang lagi, teliti, survei, kaji, pelajari, pandang. Jadi pandang dengan mata fisik, mata batin, mata akal. Akhirnya pandangan itu hanya kembali kepada kita, dan kita sampai pada kesimpulan tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Maka kalau ada orang di Tallo ini, di galangan kapal ini, mencela orang lain, itu dianggap kufur nikmat. Ada orang cara jalannya salah-salah, dia cela, itu kufur kepada Allah. Dia dosa kepada Allah. Karena sesungguhnya yang dia cela bukan orang itu, tetapi yang dia cela adalah penciptanya. Jadi jangan suka jelek-jelekkan orang, jangan suka ketawai orang, karena semua adalah ciptaan Allah yang sempurna, tidak ada cacat. Kalaupun ada kerusakan yang kita lihat di dunia ini, itu pasti karena ulah dan hasil perbuatan manusia sendiri. Coba kita lihat contoh kecil, ibu apa? Kita menanam satu tanah yang sama. Kita tanam tebu, kita tanam mangga, kita tanam belimbing. Tebunya tetap manis, belimbingnya tetap kaci, mangganya tetap manis-manis kaci. Padahal di tanah tidak ada gula. Kalau tidak percaya, coba makin cicipi itu tanahnya. Tidak ada tanah yang manis, tidak ada juga tanah yang kecut. Tapi kenapa ketika tumbuh itu, yang tebu manis, yang durian manis enak, yang belimbing, yang asam tetap asam kaci? Siapa yang mengatur itu? Itulah Allah. Kalau manusia mau pelajari tidak sanggup. Belum ada ilmu sampai hari ini Bapak Ibu, belum ada profesor yang bisa menjelaskan kenapa kalau pisang ditanam buahnya manis. Tidak ada. Tidak ada alat yang bisa. Coba Ben kasih pindah di tempatnya itu belimbing, siapa tahu kaci. Tidak, mau dikasih persis di tempatnya, tetap disitulah ada Allah. Makanya kita memuji Allah karena semua ciptaannya mengagumkan. Itu yang di luar tubuh, di luar manusia. Coba kita ke tubuh tas sendiri ini Pak. Luar biasa. Semua dalam tubuh ini kalau dipelajari, orang jadi pintar, orang jadi hebat. Tubuh dipelajari, muncullah ilmu kedokteran. Akal dipelajari, muncul ilmu logika. Hati dipelajari, muncul ilmu jiwa, psikologi.
Satu-satunya yang tidak bisa dikaji, dipelajari adalah nyawa. Ini tidak boleh dipelajari, karena kalau dipelajari belum dapat jawabannya, habis minyawata, dicabut minyawata. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ketika umatmu bertanya kepadamu Muhammad tentang nyawa, kulir ruhu min amri rabbi. Kasih tahu, roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, dan kita tidak dikasih ilmu tentang ruh illa qalila, kecuali sedikit sekali. Makanya dia tidak bisa diteliti. Mau dipakai mikroskop tidak kelihatan. Kalau hati bisa. Hati, oh ini hatinya sudah rusak, ini ginjalnya sudah rusak, makanya harus dicuci darah setiap minggu. Kemarin saya pulang umroh, ada jamaah saya pasien cuci darah. Sekali cuci darah di Madinah, sekali cuci darah di Mekah. Di sana fasilitas cuci darah lengkap, nyaman, duduk-duduk sambil main handphone. Ya, sama kita di sini. Malah sekarang ada alat lebih canggih lagi, Bu. Di mobil dipasang. Jadi kalau waktunya cuci darah, sambil bawa mobil atau sambil duduk di bawah sama supirnya, jalan mobilnya, cuci darah jalan. Saya kira dulu itu cuci darah kayak tong mesin cuci di blender ki. Kayak tong ibu-ibu disikat, ternyata darah dari tubuh ini ditarik keluar lewat di sebuah tabung tempat. Dari situ masuk kembali ke lubang yang lain. Jadi diputar ki, lewat di situ dicuci. Saya membesuk itu pasien cuci darah, dia tunjuk, dia bilang, Ustaz, ini misalnya ginjalku. Saya bilang, yang mana? Ini. Karena ginjal asli tidak berfungsi. Jadi di sini rupanya ginjal kita itu, Pak, itulah yang mengatur sehingga darah ini tetap bersih. Kalau ginjal tak rusak, darah tidak bisa dicuci. Kalau tidak melalui mesin pencuci darah, lama-lama kita kena penyakit lebih bahaya dari corona, namanya penyakit jiun. Tahu penyakit jiun, Ibu? Itu singkatan, kepanjangannya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu lebih berbahaya, lebih berbahaya dari penyakit yang sekarang ini. Ya, terpaksa disebut-sebut ini corona karena viral sekali. Sehingga sekolah Ustaz Yunus sudah libur santrinya. Sekarang semua sekolah diliburkan. Pegawai-pegawai pindah kerja di rumah. Cuma saya ingatkan bapak-bapak, meskipun bapak-bapak di rumah, kalau bapak-bapak tidak bisa menjaga kolorna, bisa-bisa istrinya positif semua. Memang negatif corona, tapi kalau tidak menjaga kolorna, amakna positif. Positif gimana gara-gara kolorna tidak dijaga. Mengerti ya gini, Bu? Kenapa nak diam-diam ini? Saya ceramah di satu tempat, bateku kasih agitasi, kampanye, tidak ada yang tepuk tangan. Nanti 10 menit kemudian baru tepuk tangan itu orang. Saya bilang, kenapa tepuk tangan? Dia bilang, ternyata tadi ceramah itu bagus sekali. Berarti terlambat nyambung. 10 menit baru nyambung. Salawat dan salam. Belum penceramah ini, masih pengantar. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita akhlak yang benar, akhlak yang baik. Baik akhlak kepada Allah dalam bentuk ibadah, akhlak kepada sesama manusia dalam bentuk
silaturrahim. Makanya Nabi bersabda, ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya tidak diutus ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak manusia. Kenapa perlu akhlak? Minta maaf bapak-bapak pemupur, sekarang ini kita krisis akhlak. Banyak orang dari segi ibadah maca, hebat, rajin, 5 waktu sholatnya di masjid, tapi tidak nak kenal kita tangganya. Ada yang begitu di sini, Pak? Ada? Di mana rumahnya? Supaya pergi dikasih tahu. Asal azan orang keluar dari rumah, pergi ke masjid, kunci pagar. Sampai di masjid langsung sholat sunnah. Sudah sholat, mulai jalan dari rumah tunduk terus. Sampai di masjid sholat. Sudah sholat, assalamualaikum ke kiri, tidak berzikir, tidak berdoa, langsung balik ke rumah, tunduk lagi di jalan. Biar jabat tangan tidak mau. Masuk rumah, kunci lagi. 5 waktu sholatnya, Senin Kamis puasanya, satu juz satu hari tadarusnya, tiap malam tahajudnya, tapi tidak bertetangga. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ada yang begitu, duduk tombi lagi paling di depan, di belakangnya imam. Begitu sudah assalamualaikum warahmatullah ke kiri, ikut assalamualaikum ke kiri, sejenak 1-2 detik langsung berdiri pulang. Biar tabe juga tidak tabe-tabe. Banyak orang langkah-langkai. Saya lagi bicara sama Pak Gubernur. Sementara bicara ke Pak Gubernur, ada orang lewat di antaraku. Tidak tahu bilang-bilang lewat. Ciu. Orang apa namanya ini? Kurang ajar. Masa sama Pak Gubernur ki bicara di antara lewat. Itu Pak Gubernur ji, wali kota ji, Pak Camat ji, Pak Lurah ji. Itu berzikir orang, Pak, pun nasikir kita bicara sih yang dengan Allah Ta'ala. Lagi dialog dengan Allah, lagi asyik kita dialog dengan Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Lewat di antaranya kita, nalangkah-langkai, tidak tabe-tabe, lebih lewat lagi kurang ajarnya daripada yang lewat di antara saya dan Gubernur. Itu dan ini yang banyak sekarang. Saya itu mauku kalau memang rencana kita mau cepat pulang, di situ memang kita di kanan pintu berdiri. Setuju, Pak? Di situ memang kalau perlu kasih di luar memang kita sebelah. Allahu Akbar. Jadi selesai assalamualaikum, lampa lagi tidak ada yang terganggu. Datangi duduk di depan, baru dah langkah-langkah pulang, duduk-duduklah dulu berzikir, duduk-duduklah dulu berdoa. Siapa yang membaca tasbih subhanallah 33, tahmid alhamdulillah 33, takbir Allahu Akbar 33, lalu digenapkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak biji pasir di lautan. Jadi rugi kalau cepat pulang, rugi. Makanya zikir-zikir itulah diutusnya Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah, kita mulai ceramah takziah.
Kasinggai kana lamane ni ceramah ustaz kalama apa na belum pergi mulai nih. Baru ini dihitung, tidak dihitung itu tadi na jangan dihitung waktuna. Jadi sekarang baru dimulai. Apa ini yang tunggu? Bapak orang apa? Ibu-ibu dan bapak-bapak, almarhumah Ibu Hajjah Nurjannah telah meninggalkan kita semua. Umurnya kurang lebih 65 tahun. Belum terlalu tua. Saya dapat informasi dari Ustadz Yunus, ini almarhumah cinta mati sama almarhum. Jadi terlalu dalam cintanya. Sejak almarhum meninggal, dia juga drop. Harapan hidup semakin tipis. Karena hanya beda 2 bulan. Suami dan anak almarhumah 8 tahun yang lalu. Kemudian sejak itu ya fisik sudah tidak stabil. Jadi kematian itu adalah hal yang pasti. Siapa saja. Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Muhammad, beritahu, katakan sama orang-orang di Sabutung, orang-orang di Galangan, orang-orang di Taluk, kasih tahu, mati yang engkau lari, yang engkau sembunyi, yang engkau hindari, dia akan datang kepadamu. Dia akan mendatangimu dimanapun kalian sembunyi. Jadi mau pergi di mana, Pak? Orang kaya mati, orang miskin juga mati. Yang tua mati, yang muda juga mati. Pensiunan mati, masih menjabat juga mati. Sakit mati, sehat jamaah mati, ustaznya nanti. Jadi malaki mati ustaz, bukan malak mati. Masih ada cara mesra miratku ini beberapa hari. Cuma orang pesan istirahat dari bulan lalu tanggal sekian per malam ini sudah 3 yang batayan tundai. Ustaz, berdasarkan rapat pengurus masjid tadi malam, acara Isra Mi'raj tanggal sekian ditunda sampai virus corona aman. Banyak nomor 3 mi. Dah tahu menunggu lagi SMS yang masuk. Ya itu bagus untuk antisipasi. Tapi jangki juga tidak datang ke masjid. Ketua MUI Kota Makassar sekaligus ketua sekaligus Rais Surya PCNU Kota Makassar bilang, kalau sampai tidak ada sholat Jumat maka itu berarti kita double musibah. Sudah dapat musibah corona, ketakutan berlebihan, nanti masjid kosong, ini musibah lagi. Jadi jangan juga berlebihan. Boleh kita waspada, tapi tidak boleh takut berlebihan. Termasuk yang menimbung, cepat sekali menimbung barang-barang yang dibutuhkan. Ini zalim ini. Dia tahu orang butuh masker, dia kasih naik harga masker 400.000 satu blok, isi 50. Dia tahu orang butuh jahe, jahe juga mahal, tak 25.000 satu potong kecil. Nanti mudah-mudahan nanti muncul sinetron azab bagi yang suka jual jahe mahal. Yang banyak itu nonton sinetron macam-macam. Ada juga bikin sinetron ibu-ibu yang suka belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, diantar mayatnya pakai JNE.
Bagaimana? Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah takziah, jadi mati ini pasti. Kita semua, saya tidak tahu ada yang shouting dari belakang. Saya sapa-sapa dulu. Nanti bilang kenapa cuma samping aja Ustaz kayak yang dilihat. Ibu-ibu yang di dalam, Bu, Ibu, barang hatin rogi ya. Ya, jangan lagi khawatir. Insyaallah malam ini selesai acara ada makan bersama di rumah masing-masing. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah takziah, karena mati itu pasti, maka mari kita persiapkan bekal. Coba kita pejamkan mata sejenak. Kalau mata tidak dipejamkan, minimal hatinya dibuka sejenak. Coba bayangkan, Pak, Ibu, kalau malam ini kita pulang dari takziah ini, sampai di rumah malaikat maut sudah datang menjemput nyawa kita, apakah kita sudah siap atau belum? Jawab sendiri di alam hatinya. Kira-kira kalau saya tanya apa isi hati kita, ibu-ibu yang di dalam, kalau pulang sebentar ada malaikat maut menunggu di rumah tak, mau cabut nyawa tak, siap mati atau belum ibu? Tiga orang yang jauh itu pun ragu-ragu, dia bilang kalau bisa itu dulu tetanggaku pakai balik-balik sih. Rata-rata orang takut mati. Ini mina hebat kamma corona cerita anak karena takut orang mati. Alhamdulillah di Cina sekarang, Pak, di Cina ini ada gerakan melepas masker. Karena per hari ini 60.000 pasien corona dinyatakan sembuh total. Jadi jangan lagi khawatir. Corona termasuk penyakit yang bisa disembuhkan. Ya, lebih bahaya itu koro-koroan daripada corona. Kalau koro-koroan, tidak ada orang yang suka. Tidak ada orang suka koro-koroan. Ibu-ibu suka sama orang koro-koroan? Bahkan orang koro-koroan sendiri tidak suka sama orang koro-koroan. Itu lucu. Balisikunya anu koro-koroan, nampak ya koro-koroan tonji. Jadi sesama koro saja tidak bagus suka. Sama itu seke. Tidak ada orang suka orang seke. Termasuk orang seke sendiri tidak suka sama orang seke. Ayo kembali, siapkan bekal kematian. Karena mau ki apa kalau datang mi ajal na tidak ada pi bekal. Mau ki apa? Nah dikubur ya Allah. Ini saya cerita menurut hadis-hadis Nabi, proses nyawa mau dicabut. Ketika seseorang akan meninggal dunia, Allah mengutus 70.000 malaikat. Ada hadisnya bilang 70.000 malaikat turun. Bayangkan itu kalau 70.000 malaikat. Saya tadi malam kumpul di tablik akbar, 10.000 orang kumpul menonton PSN. Itu cuma 10.000 orang, penuh itu stadion. Bayangkan kalau 14.000 sudah berdesak-desak kami orang, bagaimana itu banyaknya kalau 70.000? 70.000 malaikat turun ke rumah orang yang akan meninggal.